Halo Sobat Pojok Menua TV, kembali lagi bersama saya Nisa dalam program Oksigen, obrolan asyik generasi milenial. Kali ini kita kedatangan Ibu Maulida Yulianti dan suami Muhammad Fahmi Auda, orang tua dari Asalina Kamila Juhdi yang berumur 1 tahun 6 bulan dan divonis dokter gagal ginjal akut. Saat ini Ibu Maulida sudah bersama kita dan akan membagikan ceritanya mengenai anak sulungnya yang saat ini sudah meninggal dunia ya Bu. Pada tanggal berapa Bu? 22 Agustus 2022. Oh, sebelum Asalina sakit itu sempat ada gejala apa aja Bu yang dirasakan? Agak berbeda dari yang di-share beberapa akun gejala-gejalanya itu. Jadi awalnya anak ini sakit tanggal 6 Agustus sore, cuma demam-demam biasa. Terus tanggal 12 Agustus kami ajaklah ke dokter BPJS Vaskes 1 karena dari tanggal 6 sampai tanggal 12 itu demamnya naik turun. Terus kami ajak ke dokter, dapat resep obat. Di situ kami minumkan obat. Alhamdulillah tanggal 13 demamnya udah turun, udah mulai ceria. Tanggal 14 kami kasih, kan karena seminggu sakit, kami mau menghibur, jadi kami ajak jalan-jalan tanggal 14 itu. Kemudian karena anak ini diresepkan antibiotik, kan antibiotik harus habis tuh. Jadi habisnya kebetulan tanggal 17 Agustus. Di situ stop minum obat, tapi anaknya mulai lemas, makan kurang, minum kurang. Kami berpikirnya karena antibiotik itu pahit setelah sakit, jadi masih ada sisa-sisa sakit, mungkin nggak enak makan kayak gitu kan Mbak. Terus di malam tanggal 19-nya itu lagi enak-enak tidur tengah malam, tiba-tiba batuk terus muntah, ada sekitar 4 kali. Besoknya tidak pipis. Kemudian sorenya kami ajak ke dokter lagi, kami tanya, nih anak ini udah nggak pipis dok. Kata dokter mungkin karena muntah tadi yang dimakan dan diminum itu mengembalikan sesuatu yang di dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya sampai besok masih tidak pipis, segera dibawa ke UGD. Dan kebetulan besoknya tidak pipis sama sekali juga, jadi itu setengah 8 malam kami ajak ke UGD. Di situ langsung opname, jam 11 masuk ke ruangan. Nah karena itu malam minggu, jadi dokter kan libur Mbak ya. Jadi hari Minggu itu visitnya agak siang, dokter jam 11-an. Setelah divisit dokter, perutnya sudah agak bengkak sedikit. Jadi dipegang-pegang dokter, oh ini katanya pembengkakan hati. Nanti ronsen ya Bu. Nah gitu. Terus di ronsen jam 5 sorean. Setelah di ronsen jam 6-an lewat itu hasilnya keluar. Kita dikasih tahu perawat bahwa Asa terkena gagal ginjal. Gak lama kemudian perawat balik lagi, ibu kami rujuk ke Banjarmasin ya. Di situ kami tanpa pikir panjang langsung bilang iya supaya cepat. Ternyata ditunggu-tunggu tidak ada kelanjutan. Dikonfirmasi bahwa rumah sakit rujukannya penuh. Lalu kami menanyakan ke rumah sakit lainnya yang bisa BPJS, ternyata juga penuh. Jadi di situ kami disarankan untuk masuk ICU. Cuma karena memang peralatannya tidak lengkap, jadi dirangsang melalui kateter. Di situ masuknya kan tengah malam, besoknya jam 11.45, 11.40-an. Di situ kita boleh kunjungan. Nah, di situ saya masuk, bapaknya lihat dari jendela. Di situ anaknya sudah kehilangan kesadaran. Terus muntahnya juga hitam karena memang sejak masuk ICU tidak makan atau minum apa-apa. Waktu masih di ruangan masih ASI sama saya. Setelah itu di situ saya keluar, saya ngomong sama bapaknya, ya sudah kita ikhlas aja. Karena udah nafasnya itu sudah di sini aja Mbak, karena badannya udah terlalu bengkak. Karena cairan yang masuk tapi tidak ada yang keluar.
yang dipancing pakai kateter ternyata tetap nggak bisa mengeluarkan kemihnya. Terus di situ alhamdulillahnya Allah lihat kan orang-orang baik di sekitar kami. Jam 1 kepala sekolah saya datang, kata beliau kita rujuk aja ke rumah sakit jalur umum. Gimana caranya, yang penting Asa bisa sehat, kalau uang masih bisa dicari. Gitu. Kemudian saya minta rujuk ke rumah sakit Banjarmasin jalur umum. Jam 5 berangkat, sampai di sana maghrib. Terus di UGD dia di antigen dulu, ternyata hasilnya positif, lalu dirujuk lagi ke rumah sakit daerah Uling. Nah di situ nggak sampai 10 menit dokter masih tanya-tanya sama perawat yang ngantar, tapi karena dia udah capek banget, jadi di situ saya bisikin, Asa, kalau Asa masih mau sama mama, Asa sehat. Tapi kalau Asa mau pulang secepatnya saja, karena nanti di sini Asa dipasangin berbagai macam alat yang bikin sakit. Terus qadarullah nggak sampai 10 menit Asanya berpulang. Berarti memang bukan karena telat penanganan lah, Bu? Kalau sejauh ini yang saya ikuti, kan kasusnya baru-baru viral nih. Sejauh ini yang saya ikuti mungkin karena sayanya yang nggak tahu, Mbak. Kan kalau anggapnya itu ya 2 kali 24 jam lah saya baru bawa ke rumah sakit. Seharusnya dari yang saya ketahui itu 6 sampai 8 jam. Kalau anak itu sudah tidak pipis, harus kita bawa segera ke rumah sakit. Ataupun volume pipisnya berkurang dan warnanya udah kayak keruh, itu harus segera kita bawa ke rumah sakit. Tapi sejauh ini obat-obatan yang dikonsumsi Asa sendiri itu memang udah direkomendasikan dokter atau beli di apotek yang umum saja? Dari dokter. Dari dokter Iya. ya? Oke. Dari Berapa? dokter, ngambilnya di apotek. Oh, nebus Iya. di apotek. Nebus di apotek. Tidak ada minum obat-obatan yang beli bebas di apotek kayak gitu, Bu? Tidak ada. Oke. Terus sejauh ini selama Asya udah nggak ada nih kan, otomatis banyak cerita teman-teman lain yang mungkin sama merasakan hal yang sama. Iya. Itu bagaimana, Bu, pas waktu sharing sama teman-teman yang anak yang mengalami kondisi yang sama itu? Kalau dari tanda-tandanya tadi. Nah, kalau saya ada punya teman, dia ngubungin duluan, memang minum dari obat yang berbeda. Nah, kalau obat yang beliau kasih ini belum ada kejelasan dari pemerintah apa bolehkah atau tidakkah. Nah, kalau Asa memang sudah ada. Memang yang dilarang itu yang pernah diminumnya sebelum sakit. Kalau beliau ini belum ada kejelasan lagi obatnya, cuma kalau beliau ada diarenya. Nah, kalau Asa ini tidak ada pengurangan volume pipis, tidak ada diare, dan saat itu pun Asa tidak demam sama sekali. Karena kan tanggal 13 demamnya udah turun. Waktu kejadian itu tidak diare, tidak demam, dan langsung tidak pipis, bukan tidak berkurang, langsung tidak pipis. Nah, itu. Berarti gejalanya hampir ada kemiripan, Bula, cuman nggak terlalu signifikan gitu. Karena mungkin obat yang diminum berbeda, Bula, gejalanya pun berbeda juga, ya gitu. Kalau dari Asyanya sendiri minum obat itu memang setiap sakit itu atau baru kali ini minum obat itu? Ada sekitar 3 kali. 3 kali minum obat itu. Memang pertama dapat dari dokter juga. Nah, itu karena dia resepkan itu cocok. Terus ada batuk lagi, saya kasih itu. Terus yang ketiga diresepkan itu lagi. Nah, ada tambahannya antibiotik. Kemarin tuh ada tambahannya antibiotik karena kan panasnya tidak turun-turun. Nah, obat yang diminum 3 kali itu dalam jangka waktu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan Karena jangka kan waktunya. anaknya memang jarang sakit. Jadi selama 6 bulan itu 3 kali minum obat yang sama itu, Bula. Iya. Cuman bedanya ada tambahan antibiotik di yang terakhir. Selama ini kalau periksa itu gejalanya yang muncul tuh apa, Bu? Ada gejala gagal ginjal tersebut tuh? Yang di dokter. Enggak pernah, Mbak, karena waktu ajak ke dokter dapat obat pertama kali itu pun cuma batuknya agak berdahak kayak gitu. Kalau memang dia di bawah 1 tahun pernah batuk, tapi karena di bawah 1 tahun kan tidak disarankan minum obat, jadi saya cuma pakai yang
palingnya oles-oles kayak gitu, dijemur. Nah, karena itu menurut saya batuknya kemarin agak beda, jadi saya bawalah ke ke dokter, terus dapat obat yang itu yang waktu pertama kali batuk dapat obat itu. Terus selama Asya mengkonsumsi obat itu, waktu di awal tuh bekerja aja obatnya, sembuh aja? Iya, gitu. sembuh. Terus anaknya paling nggak sampai seminggu Mbak batuk, karena kan memang cocok. Terus nggak sampai seminggu sembuh, jadi ceria lagi. Baru yang kemarin itu yang agak panjang sakitnya, kan dari tanggal 6 ke tanggal 12, lanjut lagi dari 17 mulai agak lemas, tanggal 19 nggak bisa pipis. Itu sakit yang terlama. Biasanya dia udah, apalagi kalau demam-demam biasa, dia paling 2 hari udah sembuh. Sejauh ini Asya sendiri tuh di mata ibu nih, kayak anaknya ceria, baik, periang gitu aja ya Bu? Nggak ada yang keluhan mah sakit di bagian ini? Oh, pernah. Anaknya sangat aktif, sangat ceria. Dia tuh waktu sakit yang terakhir itu pun dia nggak nangis Mbak, cuma yang penting dia ada di badan aja, dipeluk aja gitu aja. Dia nggak nangis, misalnya kayak orang sakit kan nangis terus, nggak ada sama sekali. Jadi kami nggak curiga saat itu. Kalau sekarang harapan ibu terkait nih yang kasus obat-obatan ini gimana Bu? Harapannya untuk kedepannya? Harapan saya semoga pihak-pihak terkait yang mengatasi masalah keamanan, pengawasan, obat-obatan, makanan maupun minuman untuk anak mohon ditingkatkan lagi biar tidak kejadian masalah yang seperti ini lagi. Karena seberapapun santunannya, seberapapun dipidanakan, itu tidak akan pernah mengembalikan nyawa anak kami yang hilang. Selama ini kan Asya udah menemani 1,6 tahun ya Bu? 1 Ya. tahun setengah gitu ya. Mungkin ada momen-momen berharga bareng si kecil yang benar-benar tidak bisa dilupakan. Mungkin bisa diceritakan tuh Bu momen berharganya yang kalau bisa diulang, mau diulang nih gitu. Banyak sih Mbak, karena kebetulan ya kami kan kerjanya Senin sampai Sabtu. Jadi anak ini dari awal saya kerja umur Asa 6 bulan, dia itu selalu saya bawa ke sekolah. Jadi jam 8 sampai jam 10 sama saya, bapaknya pulang kerja jam 10, dijemput bapaknya, jadi di rumah selalu sama bapaknya. Jadi untuk pengalaman menjaga anak itu kami benar-benar berdua, benar-benar gantian. Tidak ada yang timpang sebelah, oh cuma deketnya sama ibu, tidak, benar-benar berdua kami jaganya. Jadi kalau dikasih kesempatan ya dari 0 bulan pun saya mau mengulangi masa-masa itu. Kalau dari Bapak sendiri, momen yang paling berharga bareng Asya yang mungkin bisa diulang kalau ada waktunya lagi gitu. Biar dia bisa berkata-kata apa, karena memang dari lahir pun sama saya sampai meninggal terakhir pun ya, hampir 24 jam kan sama kita, jadi nggak bisa saya gambarkan. Ada mungkin kata-kata untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin mengalami kondisi serupa gitu, ada mau disampaikan kata-kata semangat atau mungkin Ya, semangat aja Bu. Insyaallah ini menjadi berkah untuk kita. Semoga anak-anak kita nanti menjemput kita di surga. Amin. saat yang waktu Asya divonis dokter gagal ginjal itu mungkin ada pernah mengetahui keluarga-keluarga sebelumnya ada yang mengidap yang sama? Tidak pernah. Tidak ada riwayat sama Ya, sekali. tidak ada riwayat Berarti sama sekali. memang pure Asya sendiri yang mengidap itu. Iya, dulu kan kemarin kejadiannya waktu belum viral, jadi saya itu jadinya agak khawatir. Apakah kami yang ada gagal ginjal? Jadi saya ngomong sama suami, kita kedepannya nanti punya anak lagi.
Berarti sebelum kita punya anak lagi, kita nih harus melakukan ronsen supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Kayak gitu, saya sempat berpikir seperti itu. Kemudian waktu dokter menjelaskan ke saya anak ini sudah gagal ginjal, itu saya tanya penyebabnya apa, kata dokter infeksi. Nah, tapi infeksi yang tidak bisa kencing kan ISK nih Mbak. Saya pikir, saya lihat, saya ingat-ingat kebiasaannya setiap hari, tidak ada yang mengarah ke ISK. Karena memang anaknya memang sangat-sangat suka minum. Sangat suka minum. Jadi itu kita taruh di botol, nanti dia minum sendiri kayak gitu, nanti habis diisiin kayak gitu. Jadi popok itu sehari itu sekitar 6 atau 7 pasti, karena sebentar kan penuh, sebentar penuh kayak itu, karena anaknya memang suka pipis, suka minum jadi suka pipis kayak gitu. Jadi saya anak ini ESK tapi nggak pernah sakit kalau pipisnya selalu lancar, popoknya selalu penuh, kemungkinan bukan kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba nggak bisa pipis, jadi saya masih memikirkan apa sih sebenarnya, apa sih yang diderita anak saya. Terus ada lagi yang ibu-ibu jauh dari provinsi yang berbeda menghubungi saya, katanya sama, anak beliau meninggal tanggal 25 Agustus. Nah, itu yang minum obat berbeda tadi. Oh, berarti kan saya pikir ISK bukan, keturunan bukan. Nah, di situ terus akhirnya saya berhentilah memikirkan, karena saya berpikir oh mungkin ini ujian Allah. Gak lama beritanya mencuat lagi. Berarti ada ketakutan tersendiri belum untuk kedepannya punya anak lagi gitu? Sebelumnya iya, karena takutnya kan dari keturunan Mbak. Ada trauma sendiri berarti Iya. Bu. Untuk saat ini jenis obat yang dipakai apa itu Bu? Yang diminum dari resep dokter? Kemarin kan sudah keluar dari BPOM bahwa itu dilarang. Nah, obatnya ini Uni Baby Coach yang batuk dan flu. Memang satu jenis itu aja obatnya. Yang disarankan sama dokter. Memang itu aja juga yang diminum. Ini ada teman-teman yang mau nanya, Iya. penasaran juga Iya. gitu kan ya. Selama ini kan obat itu tuh direkomendasikan dokter. Berarti secara nggak langsung kan dari dokternya sendiri otomatis bertanggung jawab sama anaknya tersebut. Respon dokternya saat mengetahui anaknya terkena gagal ginjal gimana itu? Ada tindakankah dari dokternya mungkin yang memberikan resep obat tersebut? Kemarin kan saya ke BPJS fase 1 Mbak ya, berarti kan dokter umum. Ya. Kalau saya pribadi, saya tidak menyalahkan dokter, karena apa? Dokter pun pasti tidak tahu apa isi kandungan dari obat tersebut, karena mungkin beliau melihat dari banyak anak-anak ini yang memakai obat ini cocok dan sembuh, jadi beliau rekomendasikan juga kepada kami kayak gitu. Kalau sejauh ini saya nggak ketemu sih sama dokternya. Saat ini keadilan yang dibutuhkan untuk seorang Asya apa itu Bu? Yang sedang diperjuangkan untuk keadilan Asya itu sendiri? Kalau saya kebetulan Mbak, kemarin hari Jumat saya baru sadar ternyata ada yang ngehack Instagram saya selama 2 hari, Jumat dan Sabtu. Jadi hari Jumat itu saya sadar, langsung saya amankan. Terus dia ada hari Sabtu ada mau masuk lagi, tapi tidak bisa karena sudah saya amankan. Ternyata waktu dicek Instagram suami juga sama, tapi cuma 1 kali. Nah, di Instagram saya ini yang beberapa kali dihack orang. Terus ada wartawan dari mana gitu tanya ke saya, Mbak ada nggak niatan untuk menuntut pemerintah atas ini? Jujur saya bilang saya tidak ingin menuntut pemerintah. Kenapa? Karena saya capek mengungkit lagi masalah ini, kemudian beritanya kemana-mana,
menuntut pun tidak sesederhana tuntut pasti saya harus menyiapkan berkas-berkas, nanti fisik saya bagaimana, psikis saya bagaimana. Jadi saya jujur tidak ingin menuntut pemerintah. Untuk kasus ini saya serahkan sepenuhnya kepada yang berwenang saja. Untuk bagaimana kedepannya obat-obat tersebut bagaimana diedarkannya gitu. Berarti sekarang udah benar-benar ikhlas sama semua kepergian Asya pun sudah ikhlas. Sampai detik ini baju-baju peninggalan dari Asya itu masih disimpan atau udah ada rencana mau dikasih ke yang lain? Mungkin beberapa lembar memang kami bagikan kepada saudara, keluarga yang memang dekat dengan Asya, tapi sebagian besarnya masih ada. Tentu Mas setiap malamnya sering rindu ya sama Asya gitu, kayak pengen meluk lagi, pengen main bareng. Pasti pengen. Kalau lagi rindu nih sama Asya tuh kadang menyesali nggak sama ketelatan membawa ke dokter kayak gitu? Masih ada penyesalan sampai sekarang? Alhamdulillah kalau saya pribadi tidak. Karena apa? Selain saya tidak tahu, saya tahu bahwa saya sudah mengusahakan yang terbaik untuk Asya. Meskipun saat itu saya terlambat karena memang saya tidak tahu, karena dikirakan cuma sakit biasa. Menurut saya keputusan saya sudah betul untuk membawa Asya ke rumah sakit, meskipun ternyata itu terlambat. Kalau lihat anak-anak yang sepantaran Asya gitu, kadang suka muncul rindu-rindu yang aku pengen anakku ada di sini juga. Terutama kalau beberapa waktu lalu saya ada ke rumah sakit, ke puskesmas. Kalau lihat anak-anak yang sakit, yang apalagi kalau diinfus itu saya pasti nangis. Tapi kalau misalnya kalau lihat di taman seperti ini, lihat di sekolah, di sekeliling sekolah, saya tidak apa-apa. Cuma kadang saya berpikir, dengan keponakan pun saya berpikir, oh mungkin gini ya kalau Asya besar kelakuannya seperti ini ya. Tapi alhamdulillah dari saya hampir tidak ada kesedihan. Sudah mulai mengikhlaskan kepergiannya gitu ya. Oke. Dari Bapak sendiri mungkin bisa menambahkan perasaannya saat Asya nih divonis mengidap gagal ginjal, tuh merasa gagal nggak mendidik anak, menjaga anak atau apa? Jujur Mbak, saat tim dari rumah sakit mengatakan anak saya gagal ginjal, saya mikir saya sangat kaget. Ini waduh, saya mikir ini gimana ini, apakah anak ini selamat atau enggak, soalnya setelah kita bicara kan untuk cuci darah yang gagal ginjal ini tidak ada di Plehari, enggak di rumah sakit Plehari, ternyata memang ada ternyata untuk yang dewasa, kalau yang untuk anak-anaknya enggak ada. Dan saya pikir cuci darahnya anak-anak sama yang dewasa ini katanya prosesnya beda. Dalam keadaan sadar saat cuci darahnya, saya pikir kalau anak saya pada akhirnya selamat sepanjang hidupnya cuci darah, saya pikir kasihan lah untuk Asyanya. Jadi bukan mendoakan anak untuk meninggal atau apa, cuma memang ya daripada seumur hidup dia mengalami sakit sepanjang hidupnya, ya kami lebih baik mengikhlaskan saja. Sudah benar-benar plong sesudah mengikhlaskan atau masih ada ganjal-ganjalan gitu? Kalau ganjal-ganjalan sudah kurang Mbak, cuman ya mungkin rasa rindunya aja yang tertinggal. Kalau semisal bisa Asya nonton, kalimat-kalimat apa yang mau disampaikan sama Bapak dan Ibu kayak gitu? Kalau bisa kayak Asya, Mama rindu. Ya, sebenarnya kami semua rindu momen bersamanya. Dan mudah-mudahan ya, saya dalam beberapa pekan terakhir ini memang beberapa kali mimpi lah. Udah mimpi, jadi ya mimpinya yang enak, bagus-bagus aja. Mengurangi rasa rindu. Apa yang mau disampaikan sama Asya, kalau mungkin Asya bisa lihat dari atas?
Asya, mama mau bilang kalau mama sangat sayang dengan Asya. Dari sana, meskipun Asya lihat mama sangat jarang menangis, alasannya karena mama takut Asya sedih di sana melihat mama nangis. Itu aja. Gak mau nunjukin kesedihannya sama Asya biar Iya. Asya pun jadi anak yang kuat. Iya. Asya pun tahu kalau orang tuanya di sini baik-baik aja gitu ya. Kalau dari Bapak mungkin sebagai ayah yang punya waktu agak banyak ya sama Asya gitu. Ya mudah-mudahan lah suatu saat nanti bisa berkumpul lagi di alam yang lain. Sayang banget ya pastinya sama Asya. Anak pertama, Mbak. Anak pertama setelah berapa lama menikah? Setahun. Setahun menikah dikaruniai Asya. Sayang banget ya berarti. Kalau Asya itu sendiri selama berteman sama teman-teman itu pernah kayak nakal kah mungkin, atau anaknya justru kalem, pendiam? Nakal enggak, kalau kalem juga enggak ya. Anaknya ini bahkan kami hampir nggak pernah membelikan mainan, Mbak, karena anaknya suka barang-barang yang ada di rumah aja, kayak misalnya sendok, terus kayak toples-toples gitu. Nah, kami hampir nggak pernah membelikan mainan. Pernah satu kali dibelikan, itu malah nggak kepake, jadi kami nggak membelikan mainan gitu. Terus kalau misalnya diajak ke taman, ke kerjaan bapaknya kan di sana kan banyak kayak apa, kayak odong-odong, mandi bola, itu anaknya tidak terlalu berminat, malah sukanya kesana kemari seperti itu aja. Aktif aja. Aktif aja, memang aktif banget anaknya. Apalagi saya kebetulan di sekolah mengajarkan menari, jadi menari itu Mbak, dia saking seringnya nonton sampai hafal kapan orang berdiri, kapan orang duduk. Karena lumayan cepat ibu nangkep sesuatu gitu, iya. lumayan cepat memahami sama hal baru. Balik sedikit ke topik sebelumnya, kan saya nemu komen ibu dari IG Big Pom RI ya. Nah, itu kenapa ibu bisa komentar di akun tersebut? Apakah sebelumnya pernah ada teman yang men-share postingan tersebut lalu ibu merasa wah ini relate nih sama aku gitu? Komen saya apa ya? Yang ibu cerita bahwa anak ibu juga mengalami kondisi yang sama, bahkan meninggal beberapa hari yang lalu katanya. Kebetulan semenjak kasus ini viral, saya selalu menggali informasi, selalu menambah informasi tentang kasus ini kayak gitu. Tujuannya apa? Utamanya saya ingin ibu-ibu yang tidak tahu itu tahu. Jadi kayak yang di sekitar saya, gitu. Misalnya teman-teman saya kan. Jadi saya kasih tahu, oh begini, jangan sampai telat penanganannya. Itu alasan kenapa saya mengikuti kasus ini. Gitu. Sampai sekarang masih update terus ya Bu? Iya. Oke. Untuk obat-obatan yang dikonsumsi Asya sendiri kan sekarang udah ditarik ya peredarannya. Gitu. Ada perasaan lega nggak Bu bahwa nanti kedepannya Insya Allah nih nggak ada korban-korban lain yang mungkin mengalami hal yang sama gitu? Alhamdulillah ya, saya senang. Bahkan katanya antidotnya sudah datang. Ya, saya doakan semoga anak-anak yang terkena gangguan ini bisa mendapatkan antidot tersebut dan cepat disehatkan seperti sedia kala. Oke. Abang masih record? Kalau Asyanya sendiri itu loh Bu, mungkin selama ini pas minum obat ada penolakan nggak Bu? Nggak pernah. Pernah nolak? Justru anaknya senang minum Senang. obat? Berarti dari Asyanya sendiri pun juga nurut-nurut, pintar, baik-baik aja ya Bu? Baik aja. Iya, karena anaknya memang hampir tidak pernah sakit. Jadi waktu sakit itu saya bingung, anak ini kenapa gitu, sampai saya pernah bikin status, saya mama kangen
bisa ceria seperti dulu, karena kan itu sakitnya sudah terlalu lama, sudah seminggu. Biasanya yang cuma 3 hari demamnya, 2 hari udah sembuh, hari ini udah sampai seminggu. Memang saat itu ada juga waktu tanggal 12 Agustus waktu ngambil resep, antrinya lama, resepnya pun hilang. Sempat hilang resep itu, Mbak. Tapi karena namanya kami percaya dokter, terus kami perlu resep obat itu, kan kebetulan asal sakit, jadi minta ulang sama dokternya kemarin. Kalau seandainya pun kami tahu bahwa obat itu menyebabkan Asa meninggal, mungkin kami biarkan aja, udah resepnya hilang. Mending Asyanya yang masih ada di sini ya, Bu. Tapi obatnya aja yang hilang. Gak ada minum susu formula? Karena kemarin itu saya kebetulan ibu saya juga guru, jadi ada kuliah tambahan selama 2 bulan. Jadi Juli itu saya taruh di penitipan. Tapi di penitipan di samping taman ini ada penitipan gitu. Nah, jadi kan dekat sama bapaknya. Di penitipan itu pun jam 8 sampai jam 11 saja, Mbak. Jadi awalnya saya kasih Indomie Kids, kotak yang kecil itu. Nah, itu pun dijatahi sehari itu cuma 2 kotak, maksimal 2 kotak. Karena kan itu tinggi gulanya. Terus dari sekolah minta yang sufor. Nah, saya kasih sufor. Di rumah memang sebelum dikasih ke sekolah memang kami coba-cobain dulu lah ke anaknya kayak gitu. Paling 2 atau 3 jari kayak gitu maunya, minumnya nggak banyak. Jadi di sekolah itu awal Agustus tanggal 1 tanggal 2 saya nggak bisa, saya ke Banjarmasin, ada kebetulan saya masih kuliah, Mbak. Ada ujian di kampus, saya di Banjarmasin, tanggal 2 saya pulang, tanggal 3 anak ini baru sekolah sama susu barunya, sama susu supornya itu 3, 4, 5, 6, 4 hari aja sekolah, setelah itu sakit. Setelah itu sakit, langsung jatuh sakit gitu ya? Iya. Ada riwayat alergi mungkin sama susunya itu? Kalau misalnya ada alergi susu, kan kami di rumah sudah nyoba sebelum dikasihkan ke sekolah. Di rumah kami sudah nyoba. Nah, selama di rumah dia baik-baik aja, nggak apa-apa. Nggak ada sakit sama sekali ya? Nggak ada. Itu sakit yang pertama yang ibu tanggal 6 sesudah minum itu? Tanggal 6 Agustus. 6 Agustus, terus sakitnya berlanjut sampai ke 22. Sempat sembuh kan tanggal 13 karena dikasih obat antibiotik tadi. 13, 14, 15, 16, 17, 4 hari masih bisa ya beraktivitas seperti biasa, meskipun agak cerewet kayak gitu kan. Terus mulai nggak mau makan, kurang makannya, minumnya kurang, tapi ASI jalan terus, Mbak. ASInya jalan terus, masih ASInya masih bagus, dia masih mau ASI kayak gitu. Nah, bukan nggak apa-apa, nggak masuk sama sekali, nggak, ASInya masih mau. Jadi kalau muntah masih ada yang dikeluarkan. Susu kotak itu misalnya dia berangkat sekolah kasih 1, nanti sore kasih 1 gitu, atau pagi di rumah 1, nanti di sekolah 1 kayak gitu, atau pagi tidak sama sekali, cuma pokoknya di sekolah dikasih itu kayak gitu. Nah, intinya memang nggak ada alergi apa-apa, biar anaknya pun sehat-sehat aja. Terus pas ya minum 4 hari baru jatuh sakit, terus sempat sembuh, sakit lagi. Berlanjut berarti ya, Bu? Iya sih, soalnya yang waktu sembuh, demamnya sembuh itu kan dia nggak fit 100%, masih cerewet-cerewet, masih ada gejala-gejalanya yang tersisa mungkin gitu. Ibu mungkin sedikit terakhir nih, pesan buat orang tua di luar sana agar nggak sembarangan ngasih obat, atau mungkin buat orang-orang di luar sana agar kedepannya mungkin bisa ditelaah dulu sebelum memberikan obat-obat terhadap anak-anak, karena kan rentan nih gitu ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Tapi kalau saya pribadi biasanya ibu-ibu, apalagi anak pertama kan, wah perhatikan banget dengan anak. Kalau ini saran saya, kalau anak sakit jangan dibawa ke bidan, minimal ke puskesmas, karena bidan itu ranahnya untuk membantu kehamilan, bukan mengobatin. Nah, itu. Terus biasanya kan
Kalau ya tadi kalau anak pertama itu biasanya kita sangat excited dalam menjaga. Jadi biasanya kita mendengarkan apa dari orang kesehatan. Jangan, oh anakku dulu kemarin kayak gini sakitnya, minum obat ini sembuh. Nah sebaiknya langsung aja minimal ke puskesmas lah, kita periksakan seperti itu Pak. Kalau misalnya ada uang lebih ya bagus lagi ke spesialis anak. Langsung ke ahlinya aja ke depannya ya Bu, iya. jangan sembarangan. Sama imunisasi jangan ketinggalan. Tuh, alhamdulillah kalau ASA lengkap sesuai ibu kuping, minimal yang ibu kuping. Kemarin yang nggak sempat cuma Bian sama yang 18 bulan karena kan udah mulai sakit. Bentuk imunisasi itu kan kita sebagai antisipasi lah untuk sakit ke depannya. Terima kasih banyak Bapak, Iya, Ibu udah terima mau kasih. berbagi ceritanya di podcast kami Opsigen. Sekian dari kami hari ini. Mungkin podcast dari Ibu Maulida Yulianti dan Bapak Muhammad Fahmi Auda yang merupakan orang tua dari Putri Asalina Kamila Juhdi sudah kita dengarkan dari beliau-beliau tadi apa aja yang disampaikan. Mungkin bisa jadi salah satu gambaran bagi ibu-ibu, para orang tua di rumah agar anak-anaknya dijaga, tidak sembarangan dalam memilih obat-obatan. Saya Nisa dari tim Pojok Bernama TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.